Archetype Jungian adalah konsep psikologi yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung, seorang psikologi terkenal yang mengembangkan teori psikologi analitis. Salah satu aspek penting dari teori Jungian adalah konsep archetype, yang merupakan pola pikiran bawaan yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Archetype Jungian seringkali terkait dengan simbol, cerita, dan mitologi yang muncul dalam budaya dan sejarah manusia. Archetype merupakan hal yang berpengaruh dalam membentuk karakter dan pola perilaku kita sebagai individu manusia. Archetype menurut Jung adalah kapasitas untuk membentuk representasi dari sebuah motif. Representasi itu sendiri dapat sangat bervariasi rinciannya tanpa kehilangan pola dasarnya. Menurut Carl Gustav Jung, seorang psikiater, archetype ini ada dalam otak semua manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Oleh karena itu, pola-pola dasar ini dapat ditemui kemunculannya secara berulang pada mitologi kuno dari berbagai daerah yang berbeda. Archetype Jungian memainkan peran penting dalam mitologi dengan mewakili pola dan gambaran universal yang tertanam dalam alam bawah sadar kolektif. Dalam mitos, archetype ini bertindak sebagai representasi simbolis dari pengalaman dan perilaku manusia yang mendasar. Misalnya, sang pahlawan sering digambarkan sebagai sosok yang memulai perjalanan menghadapi tantangan dan akhirnya meraih kemenangan. Lalu ada bayangan, mewakili sisi gelap tak sadar dari sifat manusia yang sering digambarkan sebagai antagonis atau aspek yang direpresi dari sang pahlawan. Lalu, orang tua bijak, melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan, dan bimbingan sering muncul sebagai sosok mentor dalam mitos. Dalam berbagai cerita mitologis, archetype ini muncul dalam bentuk yang beragam, menggambarkan inti dari pengalaman dan emosi manusia. Archetype Jungian dalam film. Dalam dunia perfilman, archetype Jungian banyak ditemukan dalam karakterisasi, struktur naratif, dan tema film. Beberapa archetype umum yang ditemukan dalam film meliputi: yang pertama ada persona, yaitu wajah publik atau topeng yang individu tampilkan ke dunia. Yang kedua ada bayangan, aspek gelap dan tersembunyi dari kepribadian seorang karakter. Lalu ada anima atau animus, mewakili sisi feminim seorang pria atau disebut dengan anima, dan sisi maskulin seorang wanita atau animus. Film sering menggunakan archetype ini untuk mengeksplorasi emosi manusia yang kompleks, konflik, dan hubungan, menambah kedalaman dan kekayaan pada cerita. Archetype Jungian dalam budaya pop. Dalam budaya populer pula, archetype Jungian memengaruhi berbagai aspek hiburan modern dan narasi nasional. Archetype ini dapat dilihat dalam sebuah karakter seperti karakter pahlawan, penjahat, mentor, dan lain-lain, mencerminkan sifat dan motivasi manusia yang universal. Lalu tema eksplorasi identitas, penemuan diri dan pertempuran antara terang dan gelap. Lalu ada narasi, alur cerita yang mengikuti pola arketipal seperti perjalanan sang pahlawan atau pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Budaya pop sering memanfaatkan archetype ini untuk menciptakan konten yang dapat dirasakan dan menarik yang bersentuhan dengan audiens pada tingkat bawah sadar yang dalam. Sebagai kesimpulan, archetype Jungian adalah elemen yang serbaguna dan abadi yang melampaui berbagai medium, memperkaya cerita, pengembangan karakter, dan simbolisme budaya di mitologi, film, dan budaya pop. Ada banyak manfaat memahami archetype dalam pengenalan diri. Memahami archetype Jungian dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam mengenali dan menjelajahi aspek-aspek tersembunyi dari kepribadian kita. Beberapa manfaat utama dari pemahaman archetype ini termasuk: yang pertama ada penemuan diri yang lebih mendalam. Dengan mengidentifikasi archetype dalam diri kita dapat mengeksplorasi lapisan-lapisan yang lebih dalam lagi dari kepribadian kita. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami motivasi, keinginan, dan emosi yang mendasari tindakan dan pola pikir kita.
Lalu juga ada integrasi dan keseimbangan. Dengan menyadari archetype-archetype yang ada dalam diri kita dapat mencapai integrasi dan keseimbangan antara berbagai aspek kepribadian. Dengan mengakui dan memahami bagian-bagian yang bertentangan atau tersembunyi, kita dapat mencapai kesatuan psikologi yang lebih utuh. Lalu yang ketiga ada mengatasi konflik internal. Pemahaman archetype juga membantu dalam mengatasi konflik internal yang mungkin muncul dalam diri kita. Dengan mengenali dan menerima berbagai aspek kepribadian, kita dapat mengelola konflik dan ketegangan yang mungkin timbul antara berbagai archetype. Lalu keempat, pengembangan potensi. Dengan mengetahui archetype-archetype yang ada dalam diri, kita dapat mengembangkan potensi dan kekuatan yang terkandung dalam setiap archetype. Hal ini memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang secara holistik sebagai individu. Lalu kelima ada peningkatan kesadaran diri. Pemahaman archetype membantu meningkatkan kesadaran diri kita terhadap berbagai pola perilaku, pikiran, dan emosi yang mungkin kita alami. Dengan demikian, kita menjadi lebih terhubung dengan diri sendiri dan mampu membuat pilihan yang lebih sadar. Dengan demikian, pemahaman archetype Jungian dapat menjadi alat yang kuat dalam perjalanan pengenalan diri dan pertumbuhan pribadi, membantu kita menggali dan menerima aspek tersembunyi dari kepribadian kita.